warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas ESD semester 6. Di sini kami akan memenuhi tugas UTS mata kuliah Pendidikan Ilmu Gizi dan Kesehatan Anak dengan dosen pengampu Ibu Apri Utami Partasanti, MSI. Di sini kami akan membahas tentang dampak negatif food estate di lahan gambut di Desa Gunung Mas dan Pulang Pisang, Kalimantan Tengah. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan identitas mahasiswa anggota kelompok 5. Yang pertama ada Nurul Umratul Latifah, yang kedua ada Nur Hikmah, yang ketiga ada Dinda Dwi Anandari, yang keempat ada Safa Ersa Saifullah, yang kelima ada saya sendiri yaitu Sania. Di sini kita akan membahas tentang dampak negatif food estate. Sebelum kita mengenal food estate, kita harus mengetahui apa itu food estate. Food estate adalah konsep pengembangan produksi pangan yang dilakukan secara terintegrasi dan terdiri atas pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di lahan yang luas. Program food estate merupakan konsep ketahanan pangan yang dilakukan berdasarkan konsep pertanian atau perkebunan. Bahan pangan yang dimaksud di sini ialah hasil pertanian, nabati, dan hewani, di mana yang paling menonjol dan paling penting keberadaannya ialah makanan pokok. Berikut video Provinsi Kalimantan Timur. Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi terluas kedua setelah Papua. Memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, yang dimana sebagian besar potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal. Sumber daya alam dan hasil-hasilnya sebagian besar diekspor ke luar negeri, sehingga provinsi ini merupakan penghasil devisa utama bagi negara, khususnya dari sektor pertambangan, kehutanan, dan hasil lainnya. Peta wilayah food estate di Kalimantan Tengah. Di sini ada luas total lahan potensial ada 165.000 hektar dan yang sudah fungsional ada 85.477 hektar. Lalu irigasi baiknya itu ada 28.313 hektar dan yang perlu direhab ada 57.160 hektar. Dan yang masih dibutuhkan pengembangan ada 79.385 hektar. Di sini ada rencana pembangunan. Pada tahun 2020, rehab daerah irigasi ada 2.650. Dan pada tahun 2021, rehab daerah irigasi ada 54.514 hektar. Peningkatan irigasi ada 79.385 hektar. Food estate permintaan Presiden. Presiden Jokowi meminta pembukaan lahan untuk sawah-sawah baru. Di antaranya lahan gambut seluas 900.000 hektar pada pertengahan tahun 2020. Setelah itu, pada bulan Mei ditetapkan lokasi proyek food estate, salah satunya Desa Gunung Mas. Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto telah ditunjuk untuk memimpin proyek food estate seluas 178 hektar di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Keterlibatan unsur militer menggunakan logika bahwa ketahanan pangan adalah bagian dari ketahanan negara. Presiden Joko Widodo juga melakukan pertemuan dengan beberapa masyarakat lokal. Berdasarkan data yang didapat dari lembaga Save Our Borneo, masyarakat dijanjikan memiliki kesempatan untuk mengelola hasil pertanian bersama perusahaan, diberikan alat-alat pertanian yang canggih, dan mendapatkan upah yang tinggi. Namun sampai sekarang program ini terus berjalan. Tetapi, titik-titik koordinat perencanaan program food estate tidak jelas keberadaannya. Rencana membangun lumbung pangan atau food estate bukan sebuah proyek yang baru. Sejak tahun 2010, pemerintah sudah mencanangkan beberapa rencana ketahanan pangan di beberapa pulau, seperti Papua, Maluku, Sumatera, dan Kalimantan. Namun, semua proyek itu jauh dari kata berhasil. Guru Besar Institut Pertanian Bogor, IPB, Dwi Andreas Santoso mengatakan proyek ketahanan pangan pemerintah selama ini masih jauh dari konsep logika berpikir pertanian. Awal mula food estate. Pada tahun 1990, program ketahanan pangan atau food estate dikenal dengan program Rice Project atau pertanian lahan gambut di Kalimantan Tengah. Kemudian tahun 1996 sampai 1997 muncullah program Proyek Lahan Gambut atau PLG
dan berakhir di tahun 1999. Hal ini disebabkan oleh kebakaran hutan dan banjir berulang tiap tahun. Setelah proyek PLJ berakhir, tahun 2001 lahan gambut direhabilitasi karena lahan tersebut semakin tipis. Semakin tipisnya lahan gambut, regulasi mengenai perlindungan dan rehabilitasi gambut muncul pada tahun 2009 sampai 2019. Kondisi lahan food estate di Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Banyak sekali pohon yang ditebang demi membuat lahan food estate. Yang dahulunya hutan rimbun sekarang sudah tak ada lagi. Food estate tidak semudah yang direncanakan. Salah satu persoalan utamanya adalah berkenaan tentang ketahanan pangan yang saat ini menjadi sangat ramai dalam perbincangan publik sebagai konsekuensi dari pandemi COVID-19 yang semakin meluas khususnya di negara Indonesia. Sumber yaitu dari Dewi Wulandani dan Anggreni tahun 2020. Namun, dalam pelaksanaannya, program food estate yang berlangsung di atas lahan gambut, prosesnya tidak semudah yang direncanakan. Menurut Elinur Nirmalasari, WRI Indonesia, lahan gambut di Kalimantan Tengah bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, tetapi dalam prakteknya tidak sustainable dan sifatnya merusak. Pada Oktober tahun 2020, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan baru yang mengkhawatirkan yaitu tentang cara mengimplementasikan program food estate. Peraturan baru itu mengizinkan pembukaan kawasan hutan yang selama ini dilindungi dan dikonversikan menjadi lahan pertanian. Search Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia. Menurut undang-undang yang berlaku, kawasan hutan di Indonesia dilarang untuk perkebunan kecuali Kementerian mengeluarkan izin untuk konversi hutan, serta dibuat sebagai lahan pertanian di sana. Tapi di bawah peraturan yang baru, yaitu pada pasal 19, operator perkebunan tidak perlu mengajukan izin dan hutan-hutan yang dulunya dilindungi akan dirubah menjadi KHKP, yaitu kawasan hutan untuk ketahanan pangan. Izin ini bisa berlaku selama 20 tahun dan bisa diperpanjang. Proyek baru ini itu sangat tumpang tindih dengan beberapa wilayah yang rusak akibat proyek PLJ. Upaya pemulihan tanah gambut yang rusak dijalankan oleh Badan Restorasi Gambut yang dibentuk baru-baru ini hingga kini tidak berhasil. Food Estate baru menyatakan bahwa tanah gambut yang masih utuh akan dilindungi dan hanya gambut dangkal saja yang kedalamannya kurang dari 50 cm akan dibudidayakan. Sumber yaitu dari Indonesia Risk Reporting and Environmental Disaster pada Agustus tahun 2020. Namun para ahli berpendapat bahwa gambut dangkal juga mengakibatkan emisi CO2 dan beresiko untuk terbakar. Hanya membutuhkan beberapa tahun saja sebelum emisi itu menguap ke atmosfer. Tanpa mengindahkan hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat, pemerintah telah gagal lagi menjalankan konsultasi sebelumnya dengan masyarakat adat Dayak sebelum mengumumkan rencananya mengkonversi tanah tradisi menjadi food estate. Dengan demikian, hal ini telah mempersiapkan arena bagi pelanggaran HAM dan perampasan tanah selanjutnya. Selanjutnya, terdapat dalam pasal 1 ayat 6 dan 7 mengenai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2019 tentang penyusunan, penetapan, dan perubahan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Kalimantan Tengah memiliki karakteristik tanah gambut. Kesatuan hidrologis gambut yang selanjutnya disingkat sebagai KHG adalah ekosistem gambut yang letaknya di antara dua sungai, di antara sungai dan laut atau pada rawa. Fungsi ekosistem gambut adalah tatanan unsur gambut yang berfungsi untuk melindungi ketersediaan air, kelestarian keanekaragaman hayati, penyimpan cadangan karbon, penghasil karbon, penyeimbang iklim yang terbagi menjadi fungsi lindung ekosistem gambut dan fungsi budidaya ekosistem gambut.
Pengaturan lain yang mengatur ekosistem gambut adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disingkat sebagai PPLH. Peraturan ini merupakan nahkoda dan pedoman untuk kegiatan perlindungan ekosistem gambut yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 mengatur sanksi administratif untuk pihak berwenang yang mengelola kawasan gambut. Lahan gambut Kalimantan Tengah terletak pada Desa Gunung Mas dan Pulau Pisang, merupakan dua desa yang memiliki karakteristik tanah yang hampir sama. Banyak dampak negatif yang dirasakan masyarakat hukum adat terhadap lingkungan, begitu juga dengan kondisi sosial yang dialami, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dalam proses pengelolaan PLG untuk food estate di Desa Gunung Mas dan Pulau Pisang tidak melakukan pembukaan lahan baru. Hal ini menyebabkan mikroorganisme lahan gambut menghilang dan mudah turun. Akibatnya, ketika musim hujan tiba, hujan turun di tengah-tengah kondisi lahan gambut olahan. Lahan tersebut tidak dapat menampung air hujan dengan baik. Yang kedua, ekosistem gambut menjadi rusak. Mengapa ekosistem menjadi rusak? Karena di awal pembangunan program food estate tidak menerapkan pembukaan lahan baru. Menurut Direktur Save Our Borneo, alangkah lebih baiknya apabila lahan gambut yang akan ditanami produk singkong atau padi harus direhabilitasi terlebih dahulu. Hasil wawancara bersama Bapak Safruddin Mahendra atau Save Our Borneo tahun 2021. Hal tersebut bertujuan agar mikroorganisme tidak hilang. Selain itu, dalam penggunaan lahan gambut sebaiknya memperhatikan kedalaman lahan gambut. Program food estate sebaiknya memperhatikan karakteristik lahan gambut. Yang pertama, mudah mengalami kekeringan dan tidak kembali ke lahan basah. Irreversible drying ketika sudah diolah oleh pertanian jenis lain. Hal ini dapat menyebabkan daya serap air di lahan gambut menurun. Kemudian yang selanjutnya, lahan gambut mudah turun atau subsidence, maksudnya lahan gambut yang sudah diolah tidak memperhatikan ke dalam lahan gambut. Lapisan bahan akan semakin tipis dan mudah terbakar. Selanjutnya, rendahnya daya dukung atau bearing capacity lahan. Selanjutnya ada rendahnya kandungan unsur hara. Yang terakhir, terbatasnya jumlah mikroorganisme. Selama ini pemerintah sama sekali tidak pernah menyampaikan rencana ini kepada warga, Pak ya? Tidak pernah sama sekali. Makanya kami terkejut. Kok tiba-tiba langsung alat berat masuk, kemana masuknya? Tak tahu menimpa tempat kami, termasuk lahan kami, perkebunan. Ada dampak lingkungannya nggak ke warga? Sangat berdampak sama sekali, luar biasa. Sedikit aja hujan langsung banjir. Posisi di sini di atas. Ini di atas. Nah, ini di TW Baru, Desa TW Baru nih, di jembatan namanya Sungai Tambun itu. Sedikit aja hujan meluap airnya. Luas juga di sana, luas terbuka. Ingin tahu ada dampak ke bawah nggak, banjir ataupun apa di warga di sini? Aduh, nggak terbilang lagi. Kami nih kalau hujan lebat, banjirnya, lumpurnya banyak masuk ke rumah. Ini rumah, rumahku. Lihat tuh bekas banjir yang di dinding itu. Lihat tuh yang di dinding. Nggak terbilang lagi. Kami ini nggak pernah banjir. Di situ banjir terus kami. Kalau hujan lebat, hujan tuh langsung masuk ke rumah banjirnya. Bisa ditunjukkan, Bu, bekas banjirnya? Tuh. Ya, Ibu jalan di sana. Dinding tuh. Ayo Kalau ngomong kami kebanjiran. Sebelumnya tidak pernah banjir. tak pernah ada banjir. Tidak pernah ada banjir. Makanya sampai seberapa, Bapak? mungkin ini lebih 1 meter ini. Makanya bikin pondasi ini gini aja tingginya. Oleh dulu nggak pernah. Jadi setiap hujan sekarang banjir. Banjir. Sebelumnya? Tidak pernah. Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah sama sekali. Ya, aman-aman aja.
Banjir dengan intensitas yang cukup lebih parah. Memang sih di kawasan-kawasan itu banjir gitu kan, tapi kita contoh aja misalnya dalam waktu tahun ini gitu kan, yang banjir biasanya cuma sekali aja terjadi dalam setahun, sekarang udah 2 kali terjadi. Di Bukit Rawi itu udah 2 kali terjadi banjir tahun ini saja. Menganggap proyek ini hingga tanaman ini meranggas, kurus dengan daun kuning untuk usia 6 bulan. Dari 10 meter lahan berisi 10 batang singkong, 2 mati. Penduduk desa terdekat dengan perkebunan singkong tak ada yang tahu proses penanamannya karena operasinya tertutup. Mereka tak diizinkan masuk kawasan perkebunan yang dijaga tentara selama 24 jam. Berikut beberapa sumber referensi yang kami dapatkan sebagai berikut. Sekian penjelasan dari kami kelompok 5. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.